Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, saya Muhammad Yuzar Dimas dari kelas 2KA22 MPM 10124987. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa konsep dasar dalam sistem operasi, yaitu konsep IPO, bahasa programan high level dan low level, RAM dan ROM, serta diagram status proses. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep IPO atau input proses dan output. Konsep IPO merupakan cara kerja dasar sebuah komputer. Komputer menerima data atau perintah dari pengguna melalui tahap input, kemudian data tersebut diproses oleh CPU dan hasilnya ditampilkan oleh perangkat output melalui perangkat output. Pada tahap input, pengguna menggunakan masukan data ke komputer, contohnya adalah keyboard untuk mengetik, mouse untuk menggerakkan pointer, scanner untuk memindah dokumen, webcam untuk menangkap gambar, serta mikrofon untuk merekam suara. Selanjutnya adalah tahap proses. Pada tahap ini CPU atau prosesor bertugas mengolah data yang diterima dari perangkat input. CPU dapat dikatakan sebagai otak komputer karena seluruh proses perhitungan dan pengolahan data dilakukan di sini. Kemudian tahap terakhir adalah output, yaitu hasil dari proses yang dilakukan CPU. Hasil tersebut dapat ditampilkan melalui monitor, speaker, printer, proyektor, earphone, ataupun handphone. Dengan demikian, siklus kerja komputer selalu mengikuti alur input, proses, dan output. Selanjutnya saya akan membahas tentang bahasa program high level language dan low level language. High level language atau HLL adalah bahasa programan yang sintaksnya lebih dekat dengan bahasa manusia, sehingga lebih mudah dipahami dan ditulis oleh programmer. Contohnya sebagai bahasa program tingkat tinggi adalah Python, Java, dan C++. Sedangkan low level language atau HLL adalah bahasa program yang lebih dekat dengan bahasa mesin atau assembly. Bahasa ini lebih sulit dipahami manusia, tetapi dapat dieksekusi secara langsung oleh komputer dengan lebih efisien. Agar program yang dibuat menggunakan bahasa tingkat dapat dijalankan oleh komputer, diperlukan proses yang disebut compile. Compile adalah proses penerjemahan kode dari bahasa tingkat tinggi menjadi bahasa mesin yang dapat dipahami oleh komputer. Proses ini dilakukan oleh perangkat lunak yang disebut compiler. Berikut saya akan menjelaskan tentang memori komputer, yaitu RAM dan ROM. RAM atau Random Access Memory merupakan memori sementara yang digunakan komputer untuk menyimpan data yang sedang diproses. RAM bersifat volatile, yang artinya akan hilang ketika komputer dimatikan. Fungsi utama RAM adalah menyediakan ruangan kerja bagi CPU agar dapat mengakses data dengan cepat. Semakin besar kapasitas RAM, maka semakin baik kemampuan komputer dalam menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan. Contoh penggunaan RAM adalah ketika membuka browser, Microsoft Word, aplikasi editing, atau game. Semua data aplikasi tersebut akan dibuat di dalam RAM agar dapat diakses dan diproses dengan cepat oleh CPU. Oleh karena itu, RAM sangat mempengaruhi performa komputer secara keseluruhan. Sementara itu, ROM atau read-only memory adalah memori permanen yang bersifat non-volatile, sehingga data di dalamnya tidak akan hilang meskipun komputer dimatikan. RAM digunakan menyimpan program penting seperti BIOS, UEFI yang dibutuhkan saat komputer booting. Tanpa ROM, komputer tidak dapat melakukan inisialisasi perangkat keras menjalankan sistem operasi dengan benar. Materi terakhir yang saya akan jelaskan adalah diagram status proses dalam sistem operasi. Diagram ini menggambarkan siklus hidup sebuah proses mulai dari dibuat hingga selesai dieksekusi. Pada rangkuman tersebut terdapat diagram yang menunjukkan perpindahan status proses new, ready, run, wait, hingga terminated. Status pertama adalah new atau baru. Pada tahap ini proses baru saja dibuat oleh sistem operasi dan belum siap untuk dieksekusi. Setelah itu proses akan masuk ke status ready, yaitu kondisi ketika proses sudah siap dijalankan tetapi masih menunggu giliran menggunakan CPU. Selanjutnya proses perpindahan status ke run. Pada kondisi ini CPU sedang menjalankan instruksi dari proses tersebut. Pada sistem single core hanya satu proses yang dapat berada pada status run dalam satu waktu. Kemudian terdapat status wait atau tunggu. Status ini terjadi ketika proses harus menunggu suatu operasi, misalnya membaca file atau menunggu input dari pengguna. Setelah operasi tersebut selesai, proses akan kembali ke status ready untuk menunggu giliran dieksekusi lagi. Status terakhir adalah terminated atau selesai.
Pada tahap ini, proses telah menyelesaikan seluruh instruksinya, dan semua sumber daya yang digunakan akan dikembalikan kepada sistem operasi. Dalam diagram tersebut juga terdapat beberapa transisi penting seperti admitted, yaitu saat proses masuk ke antrean, ready, scheduler, dispatch, yaitu ketika sistem operasi memiliki proses untuk dijalankan. Interrupt, yaitu saat CPU menggunakan proses sementara yang sedang berjalan. Wait, yaitu proses menunggu operasi input atau output. Completion, yaitu ketika operasi tersebut selesai, dan exit, yaitu ketika proses selesai dijalankan. Sebagai kesimpulan, sistem operasi memiliki peran penting dalam mengatur keseluruhan aktivitas komputer. Konsep IPO menjelaskan atur kerja komputer. Bahasa programan memungkinkan manusia berkomunikasi dengan komputer. RAM dan ROM berfungsi sebagai media penyimpanan data, serta diagram status proses menunjukkan bagaimana sistem operasi mengelola proses yang berjalan di dalam komputer. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.